sentuhan yang tak seharusnya terjadi. Ada hal-hal dalam hidup yang sulit dijelaskan dengan logika, seperti sebuah sentuhan kecil yang seharusnya tak berarti apa-apa, tapi justru meruntuhkan dinding yang dibangun bertahun-tahun. Bagi Nadia, satu sentuhan dari tangan seorang pria yang bukan suaminya menjadi titik awal dari cerita yang mengubah segalanya. Nadia adalah sosok yang nyaris sempurna di mata orang lain. Cantik, cerdas, anggun, dan selalu tampak bahagia dalam setiap potret keluarga. Suaminya, Arif, dikenal sebagai lelaki mapan yang sukses di karirnya. Mereka memiliki rumah nyaman, anak yang sehat, dan kehidupan yang oleh tetangga sering dijadikan contoh. Namun kenyataan yang tersimpan di balik senyum itu berbeda jauh. Arif semakin larut dalam pekerjaannya, pulang larut malam, sering bepergian keluar kota, dan bahkan ketika ada di rumah, pikirannya lebih sibuk dengan layar laptop ketimbang tatapan istrinya. Kehangatan yang dulu membuat Nadia jatuh cinta perlahan hilang tanpa ia sadari. Ranjang rumah mereka sering hanya menjadi tempat tidur, tanpa percakapan, tanpa pelukan, tanpa api. Di saat seperti itulah Reza datang kembali ke hidupnya. Reza, sahabat lama Arif yang sempat menghilang selama beberapa tahun. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan dalam sebuah acara kantor. Nadia ingat bagaimana hatinya bergetar ketika melihat Reza tersenyum menyapanya. Senyum yang hangat, tulus, dan membuatnya merasa dilihat bukan hanya sebagai istri seseorang, tapi sebagai dirinya sendiri. Percakapan awal mereka sederhana, menanyakan kabar, bernostalgia tentang masa lalu, membicarakan hal-hal ringan. Namun setiap kali Reza bicara, Nadia merasa hatinya disentuh, sesuatu yang tidak lagi ia temukan di rumah. Dari percakapan itulah, hubungan mereka perlahan tumbuh, mulai dari chat singkat, pertemuan minum kopi, hingga akhirnya kebersamaan mereka menjadi rutinitas terselubung yang dinanti. Hari itu, hujan turun deras, Jakarta macet, lampu jalan berkilau samar, dan udara lembab menempel di kulit. Reza menjemput Nadia di depan sebuah pusat perbelanjaan. Mobilnya hangat, wangi parfumnya memenuhi ruang sempit. Di dalam mobil yang berhenti karena macet panjang, mereka bercakap lebih lama dari biasanya. Kadang aku merasa sendirian di rumahku sendiri, kata Nadia lirih, menatap keluar jendela yang basah. Reza menoleh, tangannya bergerak refleks, menepuk punggung tangannya. Sentuhan singkat, sederhana. Namun bagi Nadia, sentuhan itu seperti petir yang menyambar di tengah gerimis. Ia tidak menarik tangannya. Sebaliknya, ia membiarkannya tetap di sana. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hangat. Sejak saat itu, batas-batas mulai kabur, pelukan ramah menjadi lebih erat, tatapan mata bertahan terlalu lama, dan bisikan percakapan mulai diiringi dengan jeda yang penuh makna. Semua hal kecil yang seharusnya biasa, kini dipenuhi rasa bersalah sekaligus kerinduan yang tak pernah terpuaskan. Suatu sore, ketika hujan kembali turun, Reza mengajaknya berteduh di sebuah apartemen kecil yang ia sewa untuk singgah jika lelah. Nadia ragu, tapi akhirnya melangkah masuk. Ruangan itu sederhana, dinding putih, lampu kuning redup, dan aroma kopi yang baru saja diseduh. Namun keheningan di dalamnya begitu berbeda dari rumahnya sendiri. Di tempat itu, ia merasa diperhatikan, seolah dunia berhenti hanya untuk mereka berdua. Reza mendekat, tangannya menyentuh wajah Nadia. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang bicara lebih banyak dari ribuan kalimat. Bibir mereka bertemu, awalnya lembut, pelan, seakan mencari izin, lalu semakin dalam, semakin mendesak, hingga Nadia kehilangan kendali. Gaun yang ia kenakan terasa terlalu tipis,
Tubuhnya bergetar setiap kali Reza menariknya lebih dekat. Setiap hembusan napas, setiap bisikan terasa seperti dunia baru yang tak pernah ia masuki. Ia tahu ini salah. Ia tahu ada janji pernikahan yang ia khianati. Tapi di saat yang sama, tubuhnya merindukan keintiman yang sudah lama hilang. Mereka melewati batas. Setiap sentuhan menjadi pelarian, setiap ciuman menjadi penghiburan, dan setiap gerakan menjadi penegasan bahwa mereka sudah terjebak dalam sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Bukan sekadar gairah, tapi juga perasaan-perasaan yang tak pernah diizinkan ada. Setelahnya, mereka duduk dalam diam. Reza menyalakan rokok, asapnya melayang lambat di udara. Nadia menatap bayangannya di cermin. Rambut kusut, bibir bergetar, mata dipenuhi rasa bersalah. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Aku takut," bisiknya. Reza menoleh. "Aku juga," jawabnya. "Tapi aku tak bisa pura-pura tidak merasakan ini." Nadia tergiang. Ia tahu sejak hari itu hidupnya tidak akan sama. Hari-hari berikutnya ia tetap menjadi istri yang baik di rumah, memasak, menemani anak belajar, tersenyum kepada tetangga. Tapi di balik itu, ia menyimpan dunia lain yang tak diketahui siapapun. Setiap pesan singkat dari Reza, setiap janji bertemu, menjadi detak rahasia yang membuatnya merasa hidup kembali. Hubungan itu terus berlanjut, semakin dalam, semakin sulit untuk dihentikan. Dan setiap kali mereka bertemu, Nadia merasakan dirinya semakin jauh dari rumah, dari suami, dari janji yang pernah ia ucapkan. Namun, ia juga merasakan dirinya semakin dekat dengan sisi dirinya yang selama ini terkubur. Ada saat-saat ketika Nadia berdiri lama di depan cermin, menatap cincin kawin di jarinya. Cincin itu berkilau, seolah mengejeknya. "Aku masih istri," batinnya. Tapi kenapa ia merasa seperti wanita lain ketika bersama Reza? Sentuhan pertama yang seharusnya sederhana telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Setiap pertemuan setelahnya hanyalah pengulangan dosa yang sama. Tetapi justru karena itu, semakin lama semakin terasa nyata. Dan di suatu titik, Nadia sadar ia sudah terlalu jauh. Tapi bagaimana bisa ia berhenti ketika untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia kembali merasa dicintai? Sentuhan yang tak seharusnya terjadi itu bukan lagi sekadar insiden. Ia telah berubah menjadi dunia tersendiri. Dunia yang penuh rahasia, penuh kebohongan, tapi juga penuh kehidupan. Tidak ada yang tahu sampai kapan ia bisa menyembunyikannya. Tidak ada yang tahu bagaimana akhirnya. Namun satu hal pasti, sejak tangan Reza menyentuh tangannya di dalam mobil, garis hidupnya berubah. Sebuah garis yang seharusnya lurus, kini bercabang, berliku, dan mungkin akan runtuh kapan saja. Namun, selama rahasia itu tetap terkunci, ia masih bisa berpura-pura menjadi istri setia. Dan setiap kali Reza menggenggam tangannya, Nadia mengerti ada sentuhan yang memang tidak seharusnya terjadi. Tetapi justru itulah yang membuatnya merasa benar-benar hidup.